Irak turun tangan membantu Houthi dengan menyerang pangkalan udara Amerika Serikat Ain al-Asad yang ada di Irak Barat pada Sabtu 20 Januari. Dikutip dari Al-Mayadeen, setidaknya 10 roket kaliber besar menghujani pangkalan udara Amerika Serikat dan sekitarnya. Koresponden Fox News Lucas Tomlinson mengatakan bahwa pangkalan Amerika Serikat dihujani lebih dari 15 rudal. Adapun serangan tersebut merupakan rudal permukaan udara Patriot yang dituduhkan milik Iran. Namun tak lama kemudian, perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi serangan tersebut sebagai ledakan paling dahsyat. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 18.30 waktu setempat. Meski begitu, CENTCOM mengklaim sebagian besar rudal Irak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Meski begitu, kerusakan akibat serangan Irak tak bisa dihindari. Bahkan sejumlah tentara Amerika Serikat mengalami luka-luka hingga cedera otak traumatis. Indonesia telah mengambil tindakan hukum terhadap Israel. Pasalnya Indonesia mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atau ICJ atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen, nama Indonesia sedang menjadi sorotan pemberitaan di surat kabar Israel Ma'arif. Dalam artikel tersebut dilaporkan Jakarta menyerahkan kasus tersebut ke ICJ di Den Haag di tengah pemboman brutal yang sedang berlangsung di Gaza. Laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa Indonesia telah meminta bantuan tim ahli untuk merancang sebuah kasus di ICJ. Tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas perbuatannya di wilayah pendudukan Palestina. Bahkan surat kabar Israel mengutip pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Adapun Menlu Indonesia menekankan perlunya nasihat ahli untuk menyajikan pendapat hukum secara rinci yang menunjukkan pelanggaran Israel terhadap hukum internasional. Diketahui Indonesia dan Slovenia menyatakan niatnya untuk terlibat aktif dalam permintaan pendapat penasehat mengenai perang genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Keputusan tersebut terjadi pada pekan lalu hingga pada 19 Februari mendatang. ICJ akan mengadakan dengar pendapat publik. Dalam acara tersebut, Retno Marsudi dan pihak-pihak terkait lainnya akan menyampaikan pandangan mereka mengenai dampak hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina. Episode paling memalukan Inggris di tengah konflik di Timur Tengah memanas, pasalnya 2 kapal perang Inggris justru tabrakan hingga ditertawakan berbagai pihak termasuk Houthi. Akibat insiden tersebut, kapal perang Inggris langsung bolong. Dikutip dari Tribunnews.com, 2 kapal perang Inggris yang saling bertabrakan adalah HMS Chiddingfold dan HMS Wenger. Adapun 2 tipe kapal tersebut merupakan pemburu ranjau elit milik Angkatan Laut Inggris yang berbasis di Bahrain. Dalam insiden tersebut, Chiddingfold yang menghantam Wenger hingga mengalami kerusakan parah yakni badan kapal berlubang. Beruntungnya insiden tersebut tidak mengakibatkan satupun personil terluka. Insiden itu pun dikonfirmasi oleh juru bicara Royal Navy lantaran beredar di media sosial detik-detik kapal Inggris tabrakan. Angkatan Laut Kerajaan Inggris enggan mengomentari insiden itu secara detail. Pihaknya hanya menyebut akan melakukan penyelidikan atas insiden 2 kapal perang bertabrakan. Sementara dari video yang beredar terlihat Wenger sedang terparkir di pinggiran, namun kapal Chiddingfold justru bergerak ke arah Wenger hingga menabraknya. Seorang tentara Israel memberikan pengakuan yang menarik saat dikirim perang di jalur Gaza. Ia pun menceritakan momen saat tentara Israel dikepung oleh penembak jitu Hamas. Situasi tersebut membuat tentara Israel ketakutan dan bersembunyi di sebuah gedung. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel itu bernama Matan Fazel. Adapun pernyataan itu disampaikan Matan saat melakukan wawancara dengan media Zionis, yakni Israel Tomorrow. Dalam wawancara itu, Matan Fazel mengaku sempat berada di lokasi yang dikuasai Hamas. Suatu saat, ia bersama rekan-rekannya sedang duduk di dalam sebuah bangunan milik Hamas. Matan Fazel mengakui bahwa keberadaan tentara Israel sangat terancam, bahkan pasukan pertahanan Israel atau IDF tidak berani keluar dari gedung tersebut. Terlebih karena
gerak-gerik tentara IDF selalu dipantau oleh Hamas. Oleh sebab itu, tentara IDF sangat ketakutan hingga memilih bersembunyi di dalam gedung. Kondisi antara hidup dan mati itu disertai dengan menunggu perintah dari militer Zionis yang berjanji akan menyelamatkan. Di dalam gedung tersebut, Matan Faisal sembari mendengarkan komandan unit 162 yang akan memberikan bala bantuan. Setelah bantuan datang, barulah Matan Faisal dan rekan-rekannya berani keluar dari gedung. Israel meluncurkan serangan ke Damaskus, Suriah hingga menewaskan 5 anggota Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pada Sabtu 20 Januari. Menanggapi serangan tersebut, Iran menyatakan haknya untuk balas dendam. Tak tanggung-tanggung, Iran akan membuat Tel Aviv mencekam bak neraka. Dikutip dari Pars Today, ancaman itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani pada Sabtu 20 Januari. Ia mengutuk keras serangan Israel di Suriah hingga mengatakan Iran berhak menanggapi serangan tersebut. Pasalnya, serangan Israel menewaskan 5 penasihat militer yang bertugas untuk misi IRGC di Suriah. Adapun 5 personil itu ialah Hojatollah Omidfar, Ali Agazadeh, Hussein Muhammadi, Said Karimi, dan Muhammad Amin Samadi. Kanaani menyebut kelima personil itu mati syahid lantaran memiliki peran utama dalam membantu Suriah memerangi terorisme. Bahkan kelima orang itu turut membangun perdamaian berkelanjutan di negara Arab tersebut. Pejabat Iran juga mendesak komunitas dan organisasi internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengutuk keras Israel. Diketahui Israel menggunakan jet-jet tempur untuk menyerang sebuah bangunan perumahan di lingkungan Al-Maseh di ibu kota Suriah. Selain kelima personil IRGC tewas, sejumlah warga setempat juga dilaporkan terbunuh dan mengalami luka-luka. Petaka bagi Amerika Serikat lantaran posisi dikeroyok oleh sekutu Houthi. Pasalnya pejuang Hizbullah dan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran tiba di Yaman sembari membawa senjata canggihnya. Mereka bersiap membantu Houthi menyerang Amerika Serikat hingga membuat nyawa Presiden Joe Biden terancam. Dikutip dari tribunnews.com, para komandan dari IRGC dan Hizbullah telah berada di Yaman untuk membantu dan mengawasi terkait serangan Houthi di Laut Merah. Tak hanya itu, Iran juga telah mempersenjatai hingga mendanai Houthi di tengah perang panas dengan Amerika Serikat. Tehran telah menyediakan drone tak berawak, rudal jelajah anti kapal, rudal balistik, dan rudal jarak menengah untuk Houthi. Selain itu, para komandan dan penasihat IRGC juga membantu Houthi. Bantuan itu berupa pengetahuan, data, dan informasi intelijen untuk menentukan target kapal yang ditujukan ke Israel dan merupakan target dari Houthi. Bagian para komandan IRGC telah mendirikan pusat komando di ibu kota Sana untuk melakukan serangan ke Laut Merah. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi yakni Abdul Salam yang mengatakan Houthi telah memperoleh bantuan dari IRGC lewat pelatihan militer. Abdul Salam mengakui pelatihan tersebut memberikan manfaat berarti untuk Houthi melakukan serangan di Laut Merah. Ribuan warga Tel Aviv kembali mengepung rumah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu 20 Januari malam. Warga Zionis marah, terutama keluarga sandera yang tak kunjung mendapat kepastian. Dikutip dari Reuters, ribuan warga menabuh genderang, meneriakkan kekecewaan dan mengibarkan bendera Israel. Seorang keluarga tentara Israel yakni Noam Alon pun menyuarakan kemarahannya. Ia kesal terhadap pemerintahan Netanyahu yang dianggap tak becus dalam perang dengan Hamas. Bahkan Noam mengatakan bahwa pemerintah meninggalkan warga Zionis sejak 7 Oktober 2023 silam. Kekuasaan dan perintah Netanyahu disebut tidak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, ia mewakili ribuan warga Tel Aviv lainnya mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Dikutip dari Middle East Monitor, keluarga dari salah satu sandera yakni Merav Sirski meminta agar tentara IDF menghentikan serangan di Gaza. Pasalnya serangan tersebut justru membuat banyak sandera tewas. Ia mengatakan ambisi Netanyahu untuk menghancurkan Hamas tidak membuat sandera kembali dengan selamat.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui tentaranya menembak seorang pria berwarga negara Amerika Serikat. Seusai insiden tersebut, Amerika Serikat mendesak agar Israel bertanggung jawab atas kecerobohan tentara Zionis. Dikutip dari Sky News, warga Amerika Serikat yang terbunuh itu ialah Taufik Hafez Ajak, usia 17 tahun. Lantas ayah dari Taufik mencela pemerintah Amerika Serikat yang justru mendukung Israel. Menurutnya, insiden yang terjadi di tepi barat itu merupakan penembakan yang fatal. Ayah Taufik menyebut Israel merupakan mesin pembunuh. Bahkan ia bersama warga Washington yang lain merasa geram dan muak dengan tingkah laku Israel. Menurut mereka, dana uang pajak yang diberikan ke pemerintah justru dialihkan untuk mendukung senjata Zionis. Pada akhirnya uang pajak itu justru membunuh warga Washington sendiri. Diketahui sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi Taufik tewas di tepi barat. Pihaknya pun meminta penjelasan dari Israel. Sementara juru bicara Angkatan Bersenjata Israel mengungkap kronologi pembunuhan tersebut yang mengatakan seorang perwira polisi dan seorang pemukim Zionis melepaskan tembakan ke seorang warga Palestina yang diduga melemparkan batu di wilayah Al-Mazra Al-Zarqiyah di tepi barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.